Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Seminggu Setelah Tsunami Aceh. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Sabtu 1 Januari 2005, tepat seminggu setelah tsunami, aku dan ibuku kembali ke kampung dari tempat pengungsian. Abang dan kakakku tak ikut karena mereka memilih tinggal di pengungsian. Aku yatim dari kecil. Dari tempat pengungsian kami naik mobil pick-up pengangkut barang. Tapi untuk sampai ke rumah kami masih harus berjalan kaki sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan menuju kampung, yang kulihat hanya pohon tumbang, rumah ambruk, dan mayat. Karena mungkin ada beberapa mayat yang belum dievakuasi oleh tim relawan, aku menatap satu persatu mayat yang tak aku kenali. Dia memakai baju daster warna merah, berlumuran tanah. Tiba-tiba ibuku bilang, "Gak usah dilihat, Dek. Mereka gak ganggu kita. Mereka orang baik," ucapnya. Kami pun langsung bersih-bersih. Kata ibu, malam ini kami tidur di sini. Tim relawan membantu kami mendirikan tenda serta perlengkapan lainnya. Malam pun tiba. Aku ingat betul peristiwa malam itu. Ketika ibuku sholat maghrib, aku berjalan keluar tenda. Tiba-tiba aku mendengar suara tangis bayi. Tangisannya pilu seperti sedang kesakitan. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke tempat ibuku. Mak, di luar ada suara bayi menangis." "Halah, ngaco kamu, Dek. Mama dari tadi gak denger apa-apa kok." Aku pun tak menghiraukan suara itu. Mungkin memang halusinasiku saja. Jam 10 malam ketika kami tidur, aku terbangun kebelet pipis. Aku memberanikan diri keluar untuk kencing. Di luar tenda, aku melihat dua perempuan, satu nenek-nenek, satunya lagi gadis berkerudung putih. Nenek itu seperti sedang marah-marah ke gadis itu. Kalau tidak salah, dia bilang, "Air laut naik karena banyak zina." Aku belum sempat kencing, tapi tiba-tiba mereka melihat ke arahku. Aku lari masuk tenda dan membangunkan ibuku. Kuceritakan semua kejadian tadi, tapi lagi-lagi ibuku bilang, "Halah, jangan ngaco kamu, Dek." Aku pun diam dan tak mau kencing lagi. Keesokan harinya aku mengompol. Ibuku marah besar. Gimana gak marah? Umurku sudah 6 tahun tapi masih ngompol. Aku hanya bisa bilang, "Kan Ade udah bilang gak mau kencing lagi di luar karena takut ada nenek-nenek di luar." Seketika ibuku terdiam, terus bilang, "Nek Panjo." "Siapa Nek Panjo itu, Mak?" kataku. "Sudahlah, kamu pergi mandi sana, bau pesing," jawab ibuku. Aku pun mandi pakai air sumur yang alhamdulillah sumurnya masih utuh dan bisa digunakan sampai sekarang. Waktu aku mandi, aku mencium bau amis, mungkin karena bekas air tsunami. Yang penting mandi aja, ucapku. Setelah mandi dan siap semuanya, aku pergi bermain.
Layaknya anak-anak, rasa penasarannya itu ada. Aku jumpa kawanku, dia berinisial R. Dia di tempatku ngutang duit karena memang orang tuanya orang berada. Sehari sebelum tsunami, aku ada hutang ke dia 100 perak dan aku lupa bayar. Tapi baiknya dia bilang gak usah bayar lagi. Aku udah ikhlas, ambil aja. Hari itu aku melihat banyak mobil angkutan jenazah lewat. Memang ada beberapa mayat yang belum ditemukan dan tak pernah jumpa sampai sekarang. Sorenya setelah main, aku pulang ke tenda ibuku. Aku lihat ibuku sedang menangis di dekat sumur. Katanya semua kawannya banyak yang meninggal. Saudara kami pun juga banyak yang meninggal. Malamnya aku dengar lagi suara bayi itu menangis. Tapi kali ini suaranya pelan. Ibuku pun mendengarnya. Dan dia bilang, "Gak usah takut dek, baca surat Al-Fatihah ya." Aku pun menurut. Kemudian kami tidur. Tapi di tengah malam ibuku bangun. Dia mengintip lewat celah tenda. Terus dia bilang, "Nek Panjo." Kemudian ibuku tidur lagi. Malam itu aku belum sempat dan gak berani nanya, siapa itu Nek Panjo. Keesokan harinya aku bertemu orang tua si R. Mereka menangis dan bilang kalau si R sudah meninggal. Aku pun heran, bukannya kemarin kami masih main sama-sama. Aku mencoba menjelaskan pada ibunya, tapi ibunya bilang, "Saya sendiri sama suami yang mengantar jenazahnya ke kuburan." Tiba-tiba ibuku bilang, "Maaf ya Bu, anak-anak gak tahu apa-apa." Sambil dia tarik tanganku suruh ikutin dia. "Ayo kita pulang," ucap ibuku. Sampai di tenda aku bertanya, "Mak, bukannya kemarin aku masih main ya sama si R?" Ibuku menjawab, "Mama juga heran, kemarin adek ngomong sendiri, gak tahu sama siapa." Keesokan harinya aku dilarang ibuku pergi bermain sendiri. Jadi seharian itu aku terus bersama ibuku kemanapun dia pergi. Saat itu ibuku sedang cari kayu bakar di dekat hutan. Tiba-tiba banyak sekali laron dan aku mencium sedikit bau pesing. Awalnya ibuku tak menghiraukannya. Dia terus lanjut cari kayu. Saat memungut kayu-kayu, ibuku melihat ada kaki manusia. Ternyata dia adalah korban tsunami. Mayatnya hampir membusuk. Ibuku melaporkannya ke tim relawan supaya mayatnya segera dievakuasi. Beberapa jam kemudian kami pulang ke tenda. Aku melihat di dekat tenda kami ada kaos bola berwarna merah. Kaosnya persis seperti yang dipakai si R waktu main bersamaku kemarin. Cepat-cepat aku sembunyikan saja kaos itu, biar ibuku gak tahu. Kalau dia sampai tahu, pasti aku makin dilarang buat berpergian main. Kemudian aku izin ibuku pergi ke sumur. Rencananya sih aku mau buang kaos itu, tapi ternyata aku gak tega karena itu kaos temanku. Bahkan sampai sekarang pun kaos itu masih kusimpan. Alih-alih itu kenang-kenangan dari dia. Malamnya lagi-lagi aku mendengar suara tangis bayi itu persis seperti malam kemarin.
Ibuku memperhatikan gerak-gerikku dan dia curiga karena seperti ada yang kusembunyikan. Yang benar saja, aku malah langsung melihat ke arah kaos yang kutemukan tadi. Oke, aku harus jujur, ucapku dalam hati. Aku mulai berbicara. Mak, tadi adik jumpa baju si R di dekat tenda. Baju itu yang dipakai pas kami main kemarin. Ibuku hanya tersenyum dan bilang, "Ya udah, simpan aja bajunya." Lalu malam itu aku memberanikan diri buat nanya ke ibu, "Siapa sih nenek Panjo itu?" Ibuku cuma bilang, "Nenek itu orang baik, Dek, tapi belum saatnya kamu tahu." Malam itu nenek itu tak datang. Esoknya aku mencuci baju R. Aku mencuci sendiri, aku jemur, aku lipat rapi. Tapi aku tak mau pakai, takutnya ibu si R lihat dan minta balik baju itu. Siang harinya bantuan dari tim relawan datang. Mereka memberi kami makanan berupa makanan kaleng, mie instan, dan perlengkapan mandi. Hari itu juga kakak dan abangku balik dari pengungsian. Mereka ke tenda kami. Buru-buru kuceritakan semua kejadian aneh yang aku alami di sini. Bukannya ketakutan sama sepertiku, mereka malah tertawa. Tak ada yang percaya pada ceritaku. Alah, nanti malam kalian juga bakalan tahu sendiri, pikirku dalam hati. Malam pun tiba dan suara bayi menangis itu muncul lagi. Aku mendengar jelas suaranya. Cepat-cepat aku bangunkan abangku. "Bang, denger gak?" "Denger apa?" jawabnya. "Itu bang, ada suara bayi nangis," ucapku. "Enggak dek, abang gak denger apa-apa," sautnya. Kami terus berdebat sampai ibu dan kakakku terbangun. Lalu ibuku bertanya, "Ada apa?" "Itu bu, ada suara bayi yang semalam terdengar lagi," aduku pada mama. Tapi ibuku langsung menatapku tajam. "Udah, tidur," ucap ibuku. Kami pun menuruti dan kembali tidur. Tapi suara tangis bayi itu terus terdengar di telingaku. Hari berikutnya, ketika aku sedang bermain bersama abangku, aku menemukan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk Bali. Mainan itu seperti baru saja dibuat. Ku ambil mobilnya, ku buat mainan. Sedangkan abangku dipanggil ibu dan disuruh ambil air minum. Mobil-mobilan itu aku bawa pulang ke tenda dan bagi tahu ke ibuku. Di tenda sudah ada abang, ibu, dan kakakku. "Bu, aku ada mainan baru," teriakku. Semua menatapku. Aku bingung kenapa mereka semua menatapku. Ibuku langsung menarik tangan kananku dan membuang mainanku. Aku dimandikan sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku gak tahu apa-apa. Aku bingung hari itu. Setelah selesai dimandiin, aku langsung lari ke abangku. "Bang, tadi kok mainanku dibuang?" tanyaku. "Mainan? Itu bukan mainan, Dek. Itu baju daster merah yang bercampur tanah. Bajunya udah dibuang sama mama," tukas abang. Seketika aku langsung teringat mayat yang aku jumpai dalam perjalanan pulang ke rumah waktu itu. Aku menangis sejadi-jadinya
Kakakku bertanya, "Kamu kenapa nangis, Dek?" Aku gak mau memberitahu mereka. Aku terus menangis sampai abangku memberiku mie instan. Aku makan mie itu mentah tanpa dimasak. Harap maklum, namanya juga anak-anak. Kami kelaparan, gak ada makanan lagi. Sorenya, aku, kakakku, dan ibu mencari kayu bakar lagi di hutan. Dan kali ini aku digendong abang. Aku tertidur di pundaknya. Aku bermimpi ketemu Nek Panju. Dia bicara kepadaku, "Kamu itu cucuku, jangan lupa ngaji dan sholat ya, Cu." Tiba-tiba aku dibangunin abangku. Katanya udah sampai tenda. "Kamu kalau mau tidur lagi, tidur di tenda aja sana," ucapnya. Malam tiba, ku ceritakan semua mimpiku ke ibu, tapi ibuku tetap tidak mau menjelaskan siapa itu Nenek Panju. Kami pun tidur, namun tengah malam aku terjaga karena ada seseorang yang memanggilku dari luar. "Dan main yuk." Aku mendengar jelas suara itu. Aku yakin banget itu suara si R. Dengan semangatnya aku bangun dan keluar. Tiba-tiba tanganku ditarik ibuku. "Mau kemana?" kata ibuku. Ku jawab, "Mau main sama si R." Semua orang terbangun. Kemudian ibuku menyuruh abangku mengambil Al-Quran. Aku dibacakan surat Yasin. Sekitar 10 menit ibuku baca Yasin, aku sadar kalau si R sudah meninggal. Dan itu pun malam hari. Esoknya ibuku bilang, "Kita kembali ke tempat pengungsian, bawa semua makanan kita, tidur di tempat pengungsian malam ini." Aku menolak. Aku menangis. Aku gak mau tinggal di tempat pengungsian. Yang benar saja balik ke sana. Di sana panas dan gak ada angin. Iya, karena rumahku dekat pantai, jadi banyak anginnya. Aku menangis kencang. Gimana caranya agar aku gak balik ke sana? Ibuku berkata, "Oke, kita tetap di tenda, tapi kamu gak boleh jauh dari mama. Dengar?" Ibuku marah. "Iya, Mak," jawabku. Aku pun diam. Hari itu aku ikut kemanapun ibu pergi. Malamnya ketika di tenda kami hanya bertiga. Aku, kakakku, dan abangku. Ibuku pergi entah kemana. Sekitar pukul 10 malam, ibuku balik ke tenda dan membawa makanan. Aku disuruh makan kue lapis itu. Aku ingat betul, makanan itu rasanya pahit. Kami semua makan, kecuali aku. "Kenapa kuenya gak dimakan, Dek?" kata ibuku. "Pahit, Mak," jawabku. Abang dan kakakku makan dengan lahapnya, malah memakan jatahku juga. Malam itu aku tidur di tengah. Ibuku belum tidur. Lalu aku ngobrol sama ibuku. "Mak, kok belum tidur?" tanyaku. "Enggak, Dek, Mama belum ngantuk." "Oh iya, si R pas kamu main sama dia bilang apa?" tanya ibuku. "Dia cuma bilang utangku diikhlasin, Mak. Aku utang 100 perak waktu itu. Dia bilang tak usah bayar. Terus kami main bunuh-bunuhan pakai kayu, Mak." Ucapku. Ibuku nampak makin khawatir.
Dia lekas menyelimuti dan memelukku. "Udah malam, tidur dek," tukasnya sambil terus memelukku. Esoknya ketika aku dan abangku lagi masak mie instan, ada seorang Pak Ustadz ke tenda kami. Dia memakai sorban lengan panjang. Matanya sinis melihatku. Entah kenapa tiba-tiba aku terbangun dari tempat tidurku. Aku seperti orang kebingungan. Badanku terasa agak panas. Aku menangis sesenggukan hari itu. Aku mendengar sedikit pembicaraan Pak Ustadz. "Anaknya ini ada yang jagain, harus hati-hati. Kamu jangan pergi kemana-mana dulu sebelum yang jaga pergi." Kemudian Pak Ustadz pergi. Tak lama kemudian ibuku memberiku makan dan aku memang sangat kelaparan. Katanya aku pingsan sudah hampir 5 jam setelah Pak Ustadz menatapku. Sore hari ketika hampir maghrib, tiba-tiba ibuku pergi ke tempat tetangga untuk meminta sedikit minyak goreng. Di tenda cuman kami bertiga, aku, kakakku, dan abangku. Aku melihat lagi Nek Panju berada tepat di belakang abangku. Aku gak mau ngasih tahu mereka karena pasti mereka tak percaya. Aku melamun sambil memandang Nek Panju. Tiba-tiba kakakku bilang, "Kamu kenapa, Dek?" Aku cuma menggelengkan kepala. Aku tak mau menatap dia lagi. Ibuku pulang. Dia langsung memelukku dan bilang, "Anak mama, jangan nangis-nangis lagi ya." Malam pun tiba. Aku menangis terus entah kenapa. Aku pengen banget main mobil-mobilan yang kutemukan kemarin. Iya, mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk Bali itu. Ibuku langsung menamparku. "Siapa kamu? Jangan ganggu anak saya. Dia gak tahu apa-apa. Dia masih kecil." Aku pun diam dalam malam itu. Badanku terasa panas. Ibuku langsung membawaku ke posko PMI. Aku segera ditangani. Mereka memberiku obat dan aku tertidur pulas malam itu. Hari berikutnya hujan badai. Tenda kami hampir roboh. Aku di dalam tenda tak boleh keluar. Aku hanya diam, sedangkan mereka bertiga memegang penyanggah tenda supaya tidak roboh. Hujan badai pun berlalu. Mereka mengeringkan semua perkakas yang basah dan aku tetap tidak boleh keluar. Hari cepat berlalu dan malam pun tiba. Panasku naik lagi, tapi aku merasa dingin. Aku gak tahu apa-apa malam itu. Besok paginya aku diceritain kalau aku mengigau sambil panggil-panggil nama ayahku. Kata mereka, "Aku mau ikut ayah, di sini panas sekali." Ibuku langsung memanggil Pak Ustadz yang kemarin dan aku gak terlalu tahu kejadian di malam itu. Paginya demamku sudah turun. Seperti anak-anak pada umumnya, aku suka lari-lari. Ketika aku main di sekitaran tenda, aku mendengar lagi suara si R. "Dan main yuk." Suaranya mengarah ke laut. "Main laut yuk, cari kerang putih," imbuhnya. Aku tak menghiraukannya. Aku tahu R sudah meninggal dan aku teriak sekuat-kuatnya, "Gak mau, kamu bukan temanku lagi." Tiba-tiba ibuku langsung memelukku dan membacakan surat-surat Al-Quran. Aku lupa itu surat apa. Hari itu juga abang disuruh ibuku buat cari kakek.
Bahasa Indonesianya janggut. Dia naik mobil pick up ke arah kota karena memang kakek itu tinggal di sana. Kami memang akrab dengan beliau. Aku sering mainin janggutnya ketika sedang main. Kata abangku, dalam perjalanan dia seperti ada yang ngikutin. Seekor monyet tapi bulunya putih. Dia duduk di depan. Dia tahu karena lihat dari kaca spion mobil. Monyet itu loncat-loncat ke belakang mobil. Karena mobilnya sedikit pelan, dikarenakan jalan berlubang bekas tsunami. Dia tak menghiraukan monyet itu. Dia mencari kakek janggut ke sana kemari. Lalu dia bertemu kakek di tempat pengungsian kota. Sebelum abang bilang maksud dan tujuannya, dia sudah tahu duluan. "Adekmu ya?" tukas kakek. "Iya kek," jawab abang. Mereka langsung bergegas ke tenda kami. Ketika lihat kakek janggut, aku langsung memeluknya. Tapi dia melepaskan pelukanku, seakan dia sangat membenciku hari itu. Dia menatapku dengan sinis. Malam itu Kek Janggot bermalam di tenda kami. Dia tidak tidur. Dia duduk berjaga di luar tenda. Dia seperti sedang berbicara dengan seseorang di luar. Aku tak bisa mendengarnya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aku pikir dia sedang berbicara dengan ibuku, tapi ibuku berada di sampingku. Akhirnya aku tak menghiraukan kejadian itu. Besok paginya aku dimandiin ibuku di sumur. Ustadz itu datang lagi dan berbicara dengan Kek Janggot. Kemudian entah kenapa mereka menatapku. Aku disuruh berwudu dan masuk tenda. Di dalam tenda hanya ada aku, kakek Janggot, dan Ustadz. Kembali lagi aku dibacakan surat Yasin. Sudah macam orang mati saja pikirku. Aku bingung hari itu. Setelah mereka selesai berdoa, kami keluar. Kakek Janggot bertanya ke abangku, "Waktu kamu pergi ke kota menemuiku, apa kamu tidak melihat monyet berbulu putih?" "Iya kek," jawab abang. "Itu adalah jelmaan Nek Panjo. Dia orang baik. Dialah yang menjagamu sepanjang perjalanan." Kemudian ibuku bertanya ke kakek Janggot, "Anakku udah lepas kek?" "Alhamdulillah sudah," jawab kakek. "Mudah-mudahan tak ada lagi yang mengganggunya," imbuhnya. Tiba-tiba ibuku masuk tenda dan mengambil baju kaos merah milik si R. "Anakku minta baju ini aman tidak?" Kakek Janggot memegang bajunya, menatap lama baju kaos merah itu. Tapi aku merebutnya sambil teriak, "Jangan dibuang, ini milik kawanku." Kakek Janggot berlutut di depanku sambil mengusap kepalaku. "Ya udah, kalau mau disimpan, ambil aja," ujarnya padaku. Kakek Janggot berdiri sambil menatap ke arah ibuku sembari menganggukkan kepalanya, mengisyaratkan kepada ibuku kalau baju itu aman. Pak Ustadz dan kakek Janggot pergi hari itu juga, meninggalkan kami berempat di dalam tenda. Lalu ibuku bilang kepada kami bertiga kalau hari ini kami semua bakalan balik ke pengungsian. Tak ada yang berani bantah, termasuk aku. Di sana kami tidur di kamar yang luas. Tidurnya beramai-ramai bersama pengungsi lain. Semenjak hari itu, aku tidak pernah melihat kejadian aneh lagi. Banyak menimbulkan pertanyaan memang.
Aku juga terkadang masih bingung sampai sekarang. Tapi aku tak berani bertanya lagi masalah itu ke ibuku. Sekitar 6 bulan berlalu, kami balik lagi ke kampung. Suasananya sudah agak berbeda. Pepohonan sudah mulai tumbuh. Laut pun sudah jernih airnya. Di kampungku, perkeluarga dikasih rumah. Alhamdulillah kami punya rumah lagi setelah sekitar 1 tahun tsunami Aceh terjadi. Begitu lekat di memori kami kisah pilu berpisah dengan keluarga dan sanak saudara. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.